Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini maaf sebelumnya ya sudah banyak kirim. Hanya saja sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan latihan tugas ya yang sudah Bapak berikan. Ya. Oke, nah ini yang pertama, ada 3 tabel yang akan saudara buat, tambah 1 query ya. Nah, ini oke, langsung saja untuk nama database-nya yaitu tiket kereta ya dalam nama database. Jadi intinya dalam seperti sudah Bapak jelaskan sebelumnya, di dalam database terdiri dari beberapa tabel ya. Oke, nah ini tabel ID field yang akan saudara bikin. Apa nama tabelnya ini? Tabel penumpang dan file kunci sama kayak primary key. Nah, berarti ID penumpang berarti ini adalah primary key-nya. Ya, terus yang kedua ini gambaran isian data ID penumpangnya. Ya, ada ketentuannya. Nah, untuk nama sesuaikan saja. Dan untuk tabel yang kedua, nama tabel kedua yaitu tabel kereta. Dan ini ID-nya, ID kereta. Berarti ID di sini ini adalah primary key-nya. Jangan lupa dikasih primary key. Dan ini field-fieldnya ada 5. Dan yang ini ketentuannya supaya biar datanya itu sama. ID kereta berarti ini recordnya, record 1, record 2, record 3 ya. Nah, ini nama jenis kelas nama keretanya ya, nama kereta kelasnya ada ekonomi, VIP, bisnis. Mungkin ini ada 3, minimal 3 field. Terus yang ketiga yaitu ID tiket dengan nama tabel yaitu tabel tiket. Nah, ini primary-nya ID tiket. Nah, ini tipe datanya ada paling bawah log wizard ya. Nah, log wizard. Jadi combine dia, log wizard ini combine dengan yang sudah ada, yang sudah dibikin itu gunanya fungsi log wizard. Ada itu di tipe data teksnya itu bisa diganti log wizard. Tujuannya supaya datanya itu combine ya, terkoneksi karena sudah ada file ini sebelumnya. Itu makanya dipilih log wizard ya. Oke, lanjut. Nah, ini data ID tiketnya ya. Nah, ya sesuaikan saja. Nah, dan ini kita bikin query ya. Pastikan setelah bikin tabel ini inputkan datanya dulu, kita bikin query. Nah, ini query-nya. Nah, mana field-fieldnya? Query ini kita kan memanggil field-field yang ada di dalam beberapa tabel. Nah, ini berarti nama penumpang dari tabel penumpang, nama kereta dari tabel kereta, tanggal keberangkatan dari tabel kereta, harga tiket dari tabel kereta, jumlah tiket dari kereta, dan total ini menggunakan query perhitungan. Nah, koneksikan, hubungkan. Nah, ini Bapak contohkan yang sudah ada. Ini dia yang query transaksi namanya ya. Nah, ini hubungkan ketiga tabel ya. Cara mengquery-nya kan udah tahu ya caranya yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Nah, ini proses perhitungannya. Ingat, yang proses perhitungan ini jangan sampai salah. Ini yang sangat sensitif, satu angka aja berselisih nggak mau dia. Nah, ini proses perhitungannya di akhir. Untuk mencari total, ketik total titik 2, jumlah siku tiket pesawat. Nah, jumlah tiket pesawat ini sesuaikan nama ini dengan ini namanya. Ini misalnya JML tiket sudah bikin jumlah di sini, nggak mau connect dia, akan jalan dia. Ini jangan ada spasi. Ini sesuaikan, underscore pakai underscore, samakan. Misalnya ketik jumlah tiket, berarti samakan tulisan ini dengan ini. Begitu juga harga tiket. Nah, samakan. Maka dia itu akan melakukan proses. Bagaimana melihat hasilnya? Tentu kita inputkan datanya dulu, baru bisa nampak hasil prosesnya. Ya, nah, pastikan terhubung dia 3 relasi ini. Nah, 3 tabel ini. Ya, ini ke sini. Biasanya kalau kita connection kita panggil ketika tabelnya terhubung, nggak perlu lagi di set. Ya, dan inputkan data untuk melihat hasil query-nya. Nah, kayak gini ya. Nampak prosesnya. Ini tinggal ganti rupiah aja lagi.
Jadi kalau nggak ada isian data, jadi tabel ini apa yang diproses? Nah, itu kita pakai logika. Nah, mungkin ada keluar muncul total kalau tidak ada data yang akan diproses. Ya, oke, sampai di sana udah paham ya. Udah bikin 3 tabel, udah bikin query, sekarang bikin form. Ya, ini katanya kita tampilkan form. Nah, form penumpang gunakan combo box mencari data ID penumpang, berarti gunakan tombol tambah simpan yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya ya. Tombol refresh, next, record, close form, dan tampil dengan menggunakan subform. Nah, ini Bapak ajarkan bagaimana cara menampilkan subform. Subform ini sebenarnya menampilkan data yang sudah ada. Sebenarnya kita panggil aja. Ini untuk form penumpang. Kita lihat ya, ini yang sudah Bapak bikin form penumpang. Ya. Nah, ini dia dari tabel penumpang. Nah, ini subformnya. Ya, ini ID-nya yang ketentuan dari keterangan tadi yang di sini. Nah, simak baik-baik ya. Berarti tambahannya sini kalau tombol-tombol ini dia bisa pakai combo box, pakai subform. Kita lihat. Nah, ini pakai combo box ini. Ya. Nah, ini yang subform. Di mana subformnya? Sini. Ya. Nah, edit dulu ya. Nah, gimana cara membuat subformnya? Nih, tinggal klik aja di sini. Bapak taruh di bawah lagi ya, Bapak besar. Nah, ini kan sudah ada nih, Bapak contohkan, tambahkan lagi ya. Dan tambahkan, membuat bagaimana cara buat subformnya. Gampang sekali, cari nih. Cari subform, nih, klik. Nah, ini kita panggil. Kita dari query dan tabel, kita panggil katanya dari mana? Menggunakan subform, berarti dari tabel penumpang ini. Berarti kita ambil dari tabel penumpang. Nah, ini. Mana dia tabel penumpang? Nah, ini tabel penumpang ini pakai subform karena sudah ada namanya dah. Nah, ini subform ya. Ambil nih. Ya, tabel penumpang. Tiket, transaksi. Ini tampilan yang sudah ada. Ya. Nah, kita cari yang ini aja ya, tabel penumpang subform. Tabel penumpang. Mana dia tabel penumpang ini? Ya, tabel penumpang di atas. Tabel penumpang. Nah, cari aja tabel penumpang sini. Ya, ini nama tabel. Nah, ini dia subform. Kita lihat hasilnya. Ya, sama ya. Nah, ini sini nih. Tabel penumpang. Nah, ini dia tampilan tabel penumpang. Ya, nah ini ada subformnya. Ya, nanti Bapak jelaskan lagi mungkin. Ya, apa tadi ini Bapak apakan lagi ya, nanti masih ada lanjutannya ya. Oke, ini juga untuk form kereta sama pakai subform juga. Nah, kalau dia minta pakai subform. Intinya kita pakai subform yang sudah ada tabelnya. Ya, tabel dari mana? Nah, terus ini sama ya. Terus lanjut untuk transaksi. Ya. Nah, untuk transaksi, form transaksi itu kita memakai grafik nama kereta dan total. Kereta ini kelas ya. Nah, bagaimana caranya? Ini Bapak anggap ini saudara udah bisa ya. Ini Bapak bikin sekalian Bapak mencontohkan bagaimana penggunaan form. Ya. Nah, ini ya, tampilkan subform ya dengan menggunakan subform, berarti kita ambil dari query transaksi dan kita tampilkan grafik. Gunakan grafik apa-apa nama ID-nya yaitu nama kereta dan total dari query transaksi. Berarti ada dua yang kita tampilkan fieldnya dari tabel transaksi. Ya, ini Bapak contohkan yang sudah oke, ini dia. Ya, nah, ini subform nih. Subform kita ambil dari query transaksi. Dan ini grafiknya. Ada dua. Nah, ini close form mana dia? Ini. Sama kayak bikin tombol yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Ya.
Nah, ini yang untuk soal yang keempat ini. Nah, ini Bapak coba contohkan bikin baru ya agar saudara bisa paham ya. Blank. Nah, klik. Nah, kalau mau simpan langsung bisa transaksi 2 lah karena Bapak udah ada namanya. Transaksi 2 ya karena biar sama. Nah, ini polos ya, blank. Pilih nih desain. Nanti kita akan mengedit ya, desain form transaksi yang terdapat ada dua. Yang pertama yaitu form transaksi dan grafik. Kembalikan ke soalnya ini ya, ini ada close form, subform ya, subform. Nah, ini oke. Nah, kita ambil dari subform, kita ambil dari transaksi ini. Nah, ya, next. Nah, transaksi. Nah, ini dia. Terus kita gunakan subform. Ini geser. Gunakan close form yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Ini di samping dia ada berupa gambar. Kita cari mana yang close form. Ini ada boleh bergambar atau keluar juga boleh close form, atau kalau dalam bentuk gambar ini gambar untuk close formnya sama. Kalau teks ini diatur saudara rubah namanya, keluar juga boleh, sesuaikan aja. Yang penting tombolnya sesuai dengan yang diinginkan ya. Oke. Nah, ini juga boleh ya, itu dia. Dan untuk grafik, nah ini dia ya, dan untuk grafik di bawahnya ya yang ini ya, dan untuk grafik tampilkan nama kereta dan total. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Pilih ini simbol grafik, taruh di sini, lalu pilih bot ini. Kita ambilnya dari tabel transaksi. Next. Katanya nama kereta nih, pilih next, lalu total 2 aja. Sesuai permintaan, kalau soal di sini ada 2 yaitu nama kereta dan total. Nah, udah. Next. Nah, ini modelnya terserah saudara pilih. Nah, ini yang umum lah yang dipakai ya. Nah, ini dia nama dan kereta. Next. Nah, ini dia transaksi, berarti nama kepalanya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia subform tadi yang kita panggil dari tabel query transaksi, dan ini grafiknya. Ya, di bawah ya grafiknya. Nah, ini dia transaksi ini nama. Nah, itu untuk soal yang keempat. Ya, anggap ini sudah selesai saudara ya. Sekarang yang kelima, bikin menu. Nah, bikin menu ada pelanggan, kereta, tiket, transaksi penumpang ya, kereta, tiket, transaksi dan grafik. Artinya di sini kita memanggil form yang sudah ada. Ya, kalau belum ada formnya, ya nggak bisa juga kita panggil. Dasarnya di form ini yang sudah, sebenarnya yang dari sini ini sudah ada formnya. Kita memanggil aja lagi di sini. Yang sudah saudara tampilkan ya. Nah, cuman kita memanggilnya aja lagi. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Nah, tentu kita bikin form baru. Create ya. Ini Bapak anggap ini sudah siap, save. Sini perginya ya. Nah, ya. Oke, sekarang kita bikin menu. Nah, ini pilih, lalu pilih blank. Nah, masih bersih ya. Pilih design layout. Nah, kalau kayak ini posisi edit. Nah, saudara edit lah namanya nih. Label menu utama. Ya. Menu, nah, gunakan label ya. Utama. Saudara mau edit juga bisa ya. Sesuaikan aja ya. Pilih edit, mana bentuknya, fontnya, apanya bisa. Terus sekarang edit latar, mau apa nih bisa di sini. Mau apa modelnya, mau ukuran berapa, mau dibolkan, mau kasih latar berapa, biru, banyak ya. Mau di latar tengah, ya atur aja nih. Mau tulisannya merah, boleh, silau ya. Yang hitam aja. Nah, sekarang kita bikin menu. Nah, ini sudah ada nama. Sekarang kita panggil menu utama tuh, memanggil yang sudah ada di dalam ini. Bagaimana caranya nih? Yang pertama yang diminta yaitu ID penumpang, maksudnya ya penumpang.
Ini, ambil yang form operation, lalu pilih open form, next. Nah, ini dia yang di sini tampil di sini. Nah, pertama kita ambil yang dari tabel penumpang, next. Nah, ini next saja, open, next. Nah, ini namanya apa namanya? Teks penumpang. Nah, ya, penumpang. Nah, ini ambil teks ya biar nampak ya. Next. Ini dia. Lalu katanya lagi kereta. Nah, berarti kereta. Ingat aja langkah awalnya, pilih nih open form, sesuaikan kereta, berarti ini dia ya. Yang pakai subform berarti ini ada kode bikin nama yang ada pakai subformnya. Nah, next. Nah, ini ganti namanya. Kereta ya. Kereta. Jadi dia. Next. Finish. Nah, ini rapikan aja juga boleh, saudara aja yang mengatur. Terus tiket. Nah, tiket lagi, kereta tiket berarti kita ambil dari tabel tiket. Nah, ini open, next, ambil dari kereta tiket. Nah, ini tabel tiket, next. Editnya salah ya. Di edit juga itu saja lah, biar meragukan nih ya. Nah, nanti kita ambil tadi yang tiket ya. Nah, nanti lupa bapak bikin set namanya. Nah, juga terkoneksi karena kita memanggil, cuman memberi namanya lagi ya. Ini rapikan. Nah, terus yang keempat katanya grafik dan ini dia transaksi dan grafik yang sudah bapak ejakan tadi. Ini dia berarti di transaksi 2 ya, di transaksi 2 ini subform transaksi dan grafik. Kita tinggal manggil aja nih, sama kayak yang sebelumnya. Nah, dia sudah ada karena kita udah bikin. Nah, cari. Nah, ini transaksi 2 yang bapak barusan bikin. Nah, ganti menjadi transaksi. Nah, selesai. Next. Kita lihat running, save. Namanya bikin menu utama. Kalau bapak udah ada sebelumnya, bikin menu utama 2 ya, agar nggak bentrok. Kita jalankan. Nah, ini dari sini juga bisa view, atau dari sini juga bisa. Ini dia penumpang, close, kereta. Ini dia, ini karena tergantung apanya lagi ya. Nah, kereta tiket. Nah, ini dia close, transaksi. Ini yang bapak bikin tadi. Oke, sekian aja dari bapak ya. Semoga saudara bisa memahami yang bapak sampaikan. Misalnya saudara nggak paham, silakan diulang-ulang video ini ya, agar bisa saudara memahami dengan benar. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.